Orang ASN, Fahri juga dikenal sebagai seorang ustadz. Bahkan dia terang-terangan mengaku menjadi bagian dari ormas FPI yang berkaitan dengan Rizik Syihab. Saya ketua FPI, saya cukup menelpon 10 nomor, 1000 laskar akan turun di sini di Parepare untuk perang. Kita jadikan Parepare ini seperti Poso. Tentukan saja kapan dan di mana perangnya. Tidak saja lihat nanti di perangnya. Tidak lihat siapa menang. Ya, kita jadikan Poso ini Parepare. Tentukan saja kapan dan di mana perangnya. Tidak saja lihat nanti di perangnya. Tidak lihat siapa menang. Katanya penuh dengan emosi. Tidak hanya ketua Ormas belaka, Fahri bahkan secara spesifik menyebutkan jumlah pasukan yang siap diturunkan untuk berperang di Parepare. Itu artinya Fahri secara tidak langsung telah membangun jaringan milisi yang bisa dikerahkan sewaktu-waktu. Bukan hanya anggota organisasi biasa seperti kebanyakan organisasi kemasyarakatan lainnya. Pernyataan Fahri yang provokatif itu memicu reaksi keras dari masyarakat. Selain menunjukkan bahwa dia sewenang-wenang dan mengabaikan hukum, Fahri juga jelas-jelas telah merusak kerukunan di tengah masyarakat Parepare. Bismillah abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Salam elechem bisem Yeshua Hamasiah. Berjumpa kembali dengan saya teman-teman sekalian Arif Gula di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Fahri ya, atau Ustadz Fahri yang merupakan oknum ASN yang menyerukan perang di Parepare dengan berkata bahwa kita perang saja. Kita tentukan siapa yang menang. Dia adalah ketua FPI dan dia siap menggerakkan. Dia katakan bahwa dia bisa hanya menelpon 10 nomor saja, maka bisa terkumpul 1000 orang di Parepare. Kita jadikan Parepare ini seperti Poso. Wah, berapa jiwa ya yang tewas karena masalah di Poso waktu itu. Apakah kita harus menginginkan berulang lagi hal demikian? Atau misalnya seperti di Ambon waktu itu tahun 1998 kalau nggak salah. Ya, apakah memang mau adanya penumpahan darah hanya karena agama, hanya karena perbedaan? Dan saya kira ini adalah sebuah provokasi yang diluncurkan, yang disampaikan oleh seorang ustadz yang bernama Fahri ini. Oleh karenanya teman-teman sekalian, kumpulan mahasiswa baik dari Islam maupun dari Kristen itu bersatu, kemudian mereka melaporkan ya Ustadz Fahri ini, oknum daripada ASN. Ya. Oleh karenanya saya langsung mengajak kita untuk mendengar penjelasan videonya yang ada berikut ini. Kristen juga terjadi di Parepare, Sulawesi Selatan. Maraknya tindakan intoleran itu menunjukkan ada persoalan mendasar yang harus segera dibereskan di tengah masyarakat Indonesia. Buntut dari penolakan pembangunan sekolah Kristen Gamaliel masih panjang. Sebuah video berdurasi 1 menit 8 detik beredar di media sosial. Isinya adalah penolakan atas pendirian gereja tersebut oleh seorang oknum ustadz. Dalam penolakannya, sang ustadz mengobarkan provokasi dan ajakan perang. Video itu berisi pertemuan forum masyarakat muslim Parepare yang menggelar diskusi dengan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat. Di tengah diskusi yang hangat, salah seorang bernama Fahri Nusantara, ketua FPI Parepare, mengemukakan provokasi untuk mengajak perang. Fahri mengatakan dia akan menjadikan kota Parepare seperti Poso.
Kita perang saja, saya yang pimpin perangnya, kita lihat saja siapa yang menang, ujar Fahri dalam video itu. Fahri ini disinyalir seorang aparatur sipil negara di Parepare. Selain seorang ASN, Fahri juga dikenal sebagai seorang ustadz. Bahkan dia terang-terangan mengaku menjadi bagian dari ormas FPI yang berkaitan dengan Rizik Syihab. Saya ketua FPI, saya cukup menelpon 10 nomor, 1000 laskar akan turun di sini di Parepare untuk perang. Kita jadikan Parepare ini seperti Poso, katanya penuh dengan emosi. Tidak hanya ketua ormas belaka, Fahri bahkan secara spesifik menyebutkan jumlah pasukan yang siap diturunkan untuk berperang di Parepare. Itu artinya Fahri secara tidak langsung telah membangun jaringan milisi yang bisa dikerahkan sewaktu-waktu. Bukan hanya anggota organisasi biasa seperti kebanyakan organisasi kemasyarakatan lainnya. Pernyataan Fahri yang provokatif itu memicu reaksi keras dari masyarakat. Selain menunjukkan bahwa dia sewenang-wenang dan mengabaikan hukum, Fahri juga jelas-jelas telah merusak kerukunan di tengah masyarakat Parepare. Oleh karena itu, LBH GP Ansor bersama sejumlah organisasi seperti Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Himpunan Mahasiswa Islam, dan Jaringan Oposisi Loyal berkumpul di Mapolres Parepare. Mereka datang dengan satu tujuan, melaporkan Fahri Nusantara, ketua FPI Parepare, yang dianggap telah mengancam kerukunan dan kedamaian di kota tersebut. Pernyataan Fahri tidak hanya membuat masyarakat non-muslim gelisah, tapi juga membuat masyarakat muslim merasa takut. Karena jika sampai terjadi konflik akibat pernyataan Fahri itu, kenyamanan dan keamanan mereka di Parepare juga bakal terganggu. Maka umat Islam yang moderat dan toleran merasa terancam oleh pernyataan Fahri itu. Mereka kemudian bergerak melaporkan yang bersangkutan ke polisi. Oknum yang intoleran seperti Fahri memang sedikit, tapi jika dibiarkan, kelompok yang sedikit itu bisa menghasut kelompok yang lebih besar karena provokasinya. Ketua LBH Ansor Parepare, Rusdianto Sudirman, mengatakan cuplikan video tersebut bisa mengancam kerukunan dan perdamaian di kota Parepare. Pernyataan Fahri yang menyebutkan bahwa dia ingin menjadikan Parepare seperti Poso yang dikenal dengan konflik berlarut-larut membuat orang lain merasa khawatir. Tindakan Fahri tidak hanya sekedar ucapan biasa, tapi merupakan provokasi yang bisa berdampak ke kota Parepare yang selama ini damai. Gara-gara satu oknum yang menyebarkan ujaran kebencian, Parepare rusuh berkepanjangan. Karenanya, Fahri harus mempertanggungjawabkan ucapannya. Ini agar orang lain yang ingin meniru-niru aksinya mendapatkan efek jerah. Kota Parepare telah lama hidup dalam harmoni, dan pernyataan provokatif seperti Fahri itu dapat mengoyak tatanan sosial yang telah dibangun dengan susah payah. Sekali saja kerukunan itu rusak, akan sangat sulit membangunnya kembali. Luka perselisihannya akan abadi dalam sejarah. Sementara itu, para anggota organisasi yang ikut dalam aksi pelaporan Fahri berdiskusi tentang pentingnya menjaga kerukunan antar agama dan antar budaya. Mereka sepakat bahwa perbedaan adalah kekuatan, bukan kelemahan. Dengan keberagaman yang ada, Parepare seharusnya bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal toleransi dan saling menghormati. Tindakan LBH Ansor dan organisasi lainnya dalam melaporkan Fahri itu menjadi simbol bahwa masyarakat Parepare tidak akan tinggal diam terhadap tindakan provokasi dan intoleransi. Dengan bersatu, mereka ingin menunjukkan bahwa kekuatan perdamaian jauh lebih besar daripada kekuatan kebencian. Keberanian mereka untuk melaporkan Fahri Nusantara bukan hanya sebatas langkah hukum, tetapi juga sebuah pernyataan sikap bahwa kedamaian harus dijunjung tinggi dan dijaga oleh setiap orang.
Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah dengarkan ya, yang dibahas oleh Cokro TV, dan saya sangat setuju dalam hal ini teman-teman sekalian. Jadi Ustadz Fahril ini harus diamankan, apalagi kan udah terang-terangan bahwa dia adalah ketua FPI, dan kita tahu teman sekalian bahwa ini ormas yang memang sudah dibubarkan ya di Indonesia ini. Nah, maka jangan ditunggu kumpul bukti, jangan. Ini kita berharap bahwa pihak kepolisian yang ada di Parepare itu secepat mungkin orang ini diamankan. Apalagi kan sudah berusaha untuk diadukan oleh persatuan mahasiswa yang ada di kota Parepare. Dan ini mengancam teman sekalian. Ini orang sudah mulai khawatir, mulai gelisah, mulai ketakutan. Ya, kenapa? Karena kalau itu sempat terjadi, perang sempat terjadi di Parepare. Wah, udah berapa jiwa lah, kita tidak bisa bayangkan ya. Itu pasti akan sangat-sangat rugi ya untuk ya melakukan sebuah perbuatan yang keji, hina, dan penuh dengan dosa. Karena Tuhan tentu tidak menginginkan hal itu, untuk kita saling membunuh hanya karena agama, hanya karena perbedaan pendapat. Ya kan? Itu sebabnya kalau ya kita bingungkan ya dari Ustadz Fahril ini. Dia belajar agama apa? Dia belajar kitab suci apa sih? Yang sampai dia ini mendidih terus untuk perang gitu. Yang ada di otaknya adalah perang. Ya. Nah, oleh karena itu teman sekalian, orang-orang Kristen yang mendengarkan tetap kepala dingin. Ingat bahwa Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saya Arif Gule undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.